Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tukur Ramdhani. Kali ini saya akan membahas laporan praktikum survei pemetaan ke-8 yang memiliki judul mengukur luas menggunakan metode polar. Mengukur luas tanah. Praktikum kali ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 yang berlokasi di depan lapangan Rektorat dengan waktu itu cuaca sangat cerah. Anggota kelompoknya itu terdiri dari saya sendiri, Ahmad Tukur Ramdhani, Antoni Abdi, Audi Patricia, Cherry Septia, Fahru Reza, dan Rizky Irawan. Tujuan dari praktikum kali ini adalah mahasiswa terampil dalam mengukur luas satu daerah secara sederhana. Mahasiswa terampil menentukan panjang, arah, dan posisi dari suatu garis yang terdapat di permukaan bumi yang merupakan batas dari satu area tertentu. Mahasiswa terampil dalam menggunakan alat-alat survei pemetaan. Landasan teori. Ilmu ukur tanah itu sendiri bertujuan untuk menentukan permukaan bumi dari keadaan sebenarnya, lalu membuat bayangan pada peta. Ilmu ukur tanah sangat berpengaruh dalam pertambangan karena berfungsi untuk mengukur menentukan jarak dan melihat skala dalam pertambangan. Ilmu ukur tanah dapat disimpulkan sebagai suatu ilmu relatif dari titik-titik detail alam atau buatan. Dalam pengukuran ada banyak alat yang digunakan, salah satunya leveling yang digunakan sebagai pengukur jarak dan benda tinggi dari permukaan tanah yang diukur. Metode yang digunakan itu polar. Metode polar merupakan metode yang menjadi dasar penentuan posisi horizontal berdasarkan arah dan jarak suatu titik ke titik lain. Yang dimaksud dengan arah adalah sudut jurusan titik polar ke titik lainnya. Metode ini juga mempermudah dalam proses penambangan, yaitu dengan rumus jarak benang atas dikurangi benang bawah dikali 100. Untuk menentukan beda tinggi digunakan rumus delta H sama dengan benang tengah. Untuk menentukan luas area menggunakan rumus sigma luas sama dengan sigma kanan dikurangi sigma kiri. Untuk alat dan bahannya sendiri pada praktikum kali ini yaitu ada yalon, pita ukur, pen ukur, payung, waterpas, rompi, helm, bak ukur, dan kompas. Untuk keselamatan kerja sendiri yaitu adalah mahasiswa memakai sepatu, pastikan jumlah alat yang dipinjam, hindari kehilangan alat, pakailah helm untuk keamanan kepala Anda, gunakan rompi untuk identitas Anda di lapangan. Untuk langkah kerja sendiri yaitu pertama, tancapkan patok pada titik-titik batas areal yang akan dibidik. Dirikan pesawat di tengah-tengah area lokasi pengukuran. Lakukan penyetelan alat sampai didapat ke dataran. Dirikan bak ukur di atas titik titik P1 setegak mungkin. Arahkan teropong pesawat ke titik P1, baca benang atas, benang tengah, benang bawah, dan sudut horizontalnya. Pindahkan bak ukur ke titik 2, arahkan teropong pesawat ke titik P2, baca benang atas, benang tengah, benang bawah, dan sudut horizontalnya. Dengan cara yang sama lakukan pada titik-titik yang berikutnya. 9. Ukur tinggi pesawat dengan roll meter. 10. Lakukan perhitungan jarak, beda tinggi, dan ketinggiannya. 11. Gambar hasil pengukurannya. Itu data praktikumnya didapatkan pada titik P1 di mana benang atas memiliki jarak 1,512, benang tengah 1,428, benang bawah 1,439 dengan sudut 32 derajat. Lalu di titik P2 didapatkan benang atas 1,569, benang tengah 1,526, benang bawah 1,484 dengan sudut 111,5 derajat. Lalu titik P3 didapatkan benang atas 1,579, benang tengah 1,538, dan benang bawah 1,498 dengan sudut 170 derajat. Lalu ada P4 di mana benang atas 1,565, benang tengah 1,525, benang bawah 1,485 dengan sudut 242 derajat. Lalu ada titik P5, benang atas 1,520, benang bawah 1,460, dan benang tengah 1,40 dengan sudut 302 derajat. Di mana tinggi alatnya yaitu 1,43 meter. Untuk kasih pembahasannya sendiri, dapatkan titik P1 memiliki beda tinggi 0,028 dengan jarak 7,3 meter dan skala 3,65. Titik P2 memiliki beda tinggi 0,076
0,076 dengan jarak 8,5 meter dan skala 4,25. Beda tinggi titik P3 0,088 dengan jarak 8,1 meter dan skala 4,05. Beda tinggi 0,075 dengan jarak 8 meter dan skala 4. Untuk titik P5 beda tinggi 0,01 dengan jarak 12 meter dan skala 6 dengan tinggi alat 1,43 meter. Untuk kesimpulan dan sarannya. Pertama, kesimpulan. Pada praktikum kali ini alat yang digunakan yaitu leveling, statik, payung, kalkulator, rambut ukur, pita ukur, dan kompas. Untuk keselamatan kerja, memakai sepatu, helm, dan rompi, hindari kerusakan dan kehilangan alat. Pada praktikum ini diperoleh jarak P1 sama dengan 7,3 meter, P2 sama dengan 8,5 meter, P3 8,1 meter, P4 8 meter, dan P5 12 meter. Untuk memperoleh nilai X, Y, dan Z digunakan dua angka belakang NIM, yaitu X 106, Y 106, dan Z 6. Dari pengolahan data diperoleh luas areal 176,126 meter. Terus skala digunakan skala 1:200. Itu saran, saat praktikum harus menggunakan perlengkapan safety. Saat membawa alat-alat praktikum harus hati-hati agar tidak rusak. Saat praktikum satu kelompok harus kompak, lakukan pengukuran lebih dari satu orang supaya data valid dan tidak salah. Saat praktikum hindari alat-alat yang sensitif dari sinar matahari atau hujan dengan payung agar alatnya tidak rusak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.